Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Warga sejumlah desa di Kecamatan Kubu Karangasem kesulitan air bersih akibat kemarau panjang. Tim SAR gabungan terus mencari seorang warga negara Perancis yang hilang di Gunung Batu Karu, Tabanan. Menjelang Hari Raya Galungan, omset perajin dan pedagang penjor di Karangasem meningkat drastis. KPU sudah menggelar pleno untuk daftar pemilih sementara hasil perbaikan petugas pemilih di masing-masing kecamatan di Kabupaten Karangasem. Dari hasil pleno di tingkat petugas pemilih kecamatan atau PPK, jumlah pemilih sementara sekitar 393.000 pemilih. Saat ini KPU Karangasem tengah menyinkronkan data tersebut dengan kabupaten lain untuk memastikan keakuratan data pemilih, karena pemilih kemungkinan ada yang pindah dari Kabupaten Karangasem ke kabupaten lain atau sebaliknya. Divisi data kita masih melakukan istilahnya tabrak data, data-data yang pindah, yang keluar itu masih disinkronkan dengan KPU kabupaten lain serta provinsi yang sekarang pelaksananya masih di Batam mereka. Sampai besok baru selesai gitu. Prosesnya seperti itu. Nanti untuk penetapan DP1 ini menjadi daftar pemilih tetap itu di tanggal 21 September. Kalau jumlah pemilih sementara yang kemarin itu baru di 393, 329. Kalau untuk DP1 ini karena masih berproses, kami belum menetapkan itu. Nanti kita tetapkan di DPP sekali. KPU pada tanggal 21 September akan memproses daftar pemilih sementara. Hasil pemutahiran ini menjadi rancangan daftar pemilih tetap atau DPT. KPU kembali akan memproses rancangan DPT tersebut sebelum menjadi daftar pemilih tetap yang sah dan resmi digunakan dalam pilkada nanti. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. KPU Karangasem memperkirakan logistik untuk pilkada serentak akan tiba pada akhir September mendatang. Untuk tahap awal, logistik pemilu yang akan tiba dalam waktu dekat adalah tinta. Sementara logistik lainnya seperti bilik suara dan kotak suara akan tiba pada akhir September 2024 mendatang. Untuk mengantisipasi kedatangan logistik pemilu, KPU Karangasem saat ini tengah mengupayakan penambahan gudang. Namun untuk sementara, KPU akan memanfaatkan gudang yang ada saat ini. Kalau untuk pengadaan logistik pemilu kada serentak ini, itu kita sudah melakukan kontrak kemarin oleh PPK kepada penyedia lewat e-katalog semua. Itu sudah dilaksanakan, dan kemarin itu yang sudah mau dikirim itu adalah tinta surat suara untuk dipakai pada saat pemilihan. Kalau untuk bilik dan kotaknya, Pak? Kalau untuk bilik dan kotaknya belum. Ini masih dalam proses. Diharapkan nanti di paling akhir September atau awal Oktober ini sudah datang. Sehingga untuk itu kita menyiapkan tempat untuk penampungan itu. Ada penambahan gudang, Pak? Memang rencana ada penambahan gudang, tapi sampai saat ini kami di Karangasem ini kesulitan mencari gudang untuk penempatan. KPU Karangasem saat ini kesulitan mencari gudang kosong yang bisa dikontrak atau disewa, namun KPU sudah menyiapkan alternatif
antara lain pengamanan logistik yang berkoordinasi dengan Polres Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Menjelang Hari Raya Galungan, omset perajin dan pedagang penjor di Karangasem meningkat drastis karena pedagang banjir pesanan. Sejak 2 pekan terakhir, pedagang penjor di Desa Abang, Karangasem sibuk dengan pesanan penjor. Iwayan Surantike misalnya, sejak 20 hari terakhir ini membuat puluhan penjor untuk pembeli yang sudah memesan. Ia membuat penjor dan hiasan penjor yang bisa dibeli sepaket maupun terpisah. Mulai dari gebogan penjor, tetaring, tribun jaro, sampian penjor, gelang-gelang, dan lainnya. Termasuk menjual bahan dasar bambu untuk penjor. Selain itu, Surantike juga melayani pesanan penjor secara utuh dan bisa langsung diantar ke rumah pemesannya. Untuk harga hiasan penjor cukup beragam, mulai dari belasan ribu rupiah hingga ratusan ribu. Paling mahal adalah gebogan penjor besar yang harganya 800 ribu rupiah. Sementara ukuran kecil dijual 50 ribu rupiah. Kira kurang lebih 5 juta, 4 juta sih. Ngajak karyawan? Ya, karyawan 2. Dalam satu hari beli produksinya berapa? Menghasilkan barang itu berapa biji misalnya? Satu hari. Kalau selain dijual dipajang di sini ada dijual keluar juga nggak beli? Ada. Menjelang Hari Raya Galungan, Surantike mengaku bisa meraup untung kotor hingga 8 juta rupiah per bulan. 8 kali lipat dibanding hari biasa yang berkisar 1 juta hingga 2 juta rupiah. Sementara untuk bahan pokok seperti daun lontar, Surantike mencarinya di Kabupaten Gianyar karena harga daun lontar di sana lebih murah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.